المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Aqil. Semoga yang akan kita pelajari di pertemuan malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini ya ikhwah, kita bahas, alhamdulillah sudah kita bahas bait atau penjelasan bait yang ke-46 sampai bait yang ke-48. Malam ini tinggal sisa dari segi syarahnya insyaallah yang akan kita bahas perkataan Al-Imam Ibn Aqil rahimahullah di halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syari rahimahullah, syara'a fi dzikri i'rabil mu'talli min asma'i wal af'al. Fa dzakara annama kana misla al-mustafa wal murtaqi yusamma mu'tallan. Kita perhatikan di sini ya ikhwah, di halaman 81. Kata beliau, syara'a fi dzikri i'rabil mu'talli min al-asma'i wal af'al. Jadi musannif ataupun an-nazim al-Imam Ibn Malik rahimahullah di dalam bait yang ke-46 sampai bait 48 beliau mulai menyebutkan tentang i'rab isim ataupun i'rab lafaz yang mu'tal baik berupa isim ataupun berupa fi'il. Lafaz yang mu'tal itu yang bagaimana? Yaitu suatu lafaz pembahasan dalam ilmu nahwu yang huruf terakhirnya berupa huruf illah disebut sebagai lafaz yang mu'tal, baik berupa isim ataupun berupa fi'il. Kemudian beliau menyebutkan di antara contohnya adalah lafaz al-mustafa, al-mustafa dan juga lafaz al-murtaqi. Al-mustafa artinya yang dipilih. Al-murtaqi itu diambil dari kata irtaqa. Irtaqa misalnya adalah irtaqa qimmat al-jabal. Seseorang yang telah naik ke atas gunung. Irtaqa ay sa'ida ilaiha. Sa'ida ilaiha. Artinya naik ke atas gunung. Lafaz ini kalau kita perhatikan ya ikhwah, yaitu lafaz al-mustafa dan juga lafaz al-murtaqi diakhiri oleh huruf illah. Mana huruf illahnya? Ini berupa alif yang penulisannya modelnya adalah seperti huruf ya. Ini nanti dibahas dari segi ataupun dalam ilmu imla, tata cara penulisan huruf-huruf Arab, bagaimana menuliskan huruf alif kalau seandainya dia lebih ataupun berada dalam suatu lafaz yang lebih dari tiga huruf, maka dituliskan berupa huruf ataupun seperti huruf ya, walaupun tidak ada titik-titiknya. Itu adalah huruf alif. Kemudian al-murtaqi, lafaz al-murtaqi dia juga diakhiri oleh huruf illah, yaitu huruf ya. Standarnya di sini huruf ya ada titik-titiknya. Sebelumnya berupa kasroh. Ya disukunkan sebelumnya berupa kasroh. Yusamma mu'talan. Untuk lafaznya semacam ini ya ikhwah, baik al-mustafa ataupun al-murtaqi disebut sebagai mu'tal. Disebut sebagai isim mu'tal. Wa asyara bil mustafa, Al-Imam Ibn Malik rahimahullah, beliau mengisyaratkan dengan menyebutkan lafaz al-mustafa dalam bait yang sebelumnya, bait yang ke-46, kal mustafa wal murtaqi makarima, beliau mengisyaratkan dengan lafaz al-mustafa ini illa ma fi akhiri alifun lazimatun qablaha fathah.
Beliau mengisyaratkan tentang suatu bentuk lafaz ataupun jenis lafaz ataupun jenis isim yang di akhirnya berupa alif lazimah. Alif lazimah itu alif yang bagaimana? Alif lazimah itu artinya adalah sabitah. Sabitah artinya adalah tetap. Kenapa kok ditetapkan, kok tidak dirubah dengan lafaz yang lainnya ataupun dirubah dengan huruf yang lainnya? Karena alif ini merupakan suatu anggota ataupun kerangka pembentuk suatu lafaz. Memang asalnya ada alif-alifnya. Walaupun nanti alif itu aslinya adalah waw ataupun huruf-huruf ya. Tetapi itu dia adalah aslinya. Al-Mustafa di sini dari kata istafa. Istafa ya berupa huruf-huruf ya akhirnya. Walaupun nanti dirubah menjadi huruf alif, alifnya ini tetap disebut sebagai alif lazimah. Karena memang dia berupa alif asli kerangka suatu lafaz, bukan alif zaidah. Lain misalnya, yaitu suatu alif yang zaidah. Alif zaidah contohnya bagaimana? Alif yang ditaruh di dalam isim-isim, misalnya adalah alif ta'nis, baik maksurah ataupun mamdudah. Untuk yang alif ta'nis maksurah misalnya adalah lafaz hublah. Misalnya perhatikan, misalnya adalah lafaz hublah. Kita perhatikan yang di sebentar kita tampilkan Microsoft Office-nya ya ikhwah. Perhatikan, misalnya ini adalah lafaz hublah. Hublah artinya seorang wanita yang hamil. Ini alifnya adalah alif zaidah. Alif tambahan. Begitupun misalnya adalah lafaz ataupun alif yang zaidah, yang tambahan, adalah alif yang ditaruh di atas isim musanna. Alif yang ditaruh dalam lafaz yang musanna. Contohnya apa? Misalnya kita punya satu orang yang bernama Zaid. Itu adalah Zaidun. Satu orang bernama Zaid. Di saat kita ingin mengatakan dua orang Zaid telah datang, maka bagaimana? Tinggal kita tambahkan alif sama nun di akhirnya. Dari lafaz Zaidun menjadi az-Zaidani. Alifnya kalau ditanya itu alifnya alif apa? Alifnya ada alif zaidah. Alifnya adalah alif tambahan saja. Alifnya tambahan. Kita tuliskan ya ikhwah. Az-Zaidani. Ini alifnya adalah alif tambahan, bukan alifnya adalah tambahan, bukan alif asli ya. Karena asalnya adalah lafaz Zaid saja, satu orang yang bernama Zaid. Kalau dua orang berarti az-Zaidani. Az-Zaidani. Dan dia tambahan, di antara ciri tambahan itu adalah dimungkinkan nanti dia dirubah menjadi suatu lafaz yang lainnya. Menjadi bagaimana? Kalau seandainya misalnya Anda bilang, Ana telah melihat dua Zaid. Kita katakan ra'aitu az-Zaidaini. Ra'aitu az-Zaidaini. Dari alif dia berubah menjadi huruf ya. Karena memang sifatnya tambahan, mau diberlakukan bagaimanapun silahkan sesuai dengan kaedahnya. Beda dengan nanti alif asliyah. Beda dengan alif asliyah ataupun alif yang sabitah ataupun dalam isim maksud di sini istilahnya adalah alif lazimah. Alif lazimah berarti alifnya itu adalah alif dari kerangka suatu lafaz. Hurufnya adalah huruf asli, bukan huruf zaidah ataupun huruf tambahan. Kita kembali ke PDF-nya ikhwah. Ila ma akhirih alifun lazimatun qablaha fathah. Jadi beliau menyebutkan kata Al-Mustafa adalah untuk mengisyaratkan tentang keberadaan ataupun adanya suatu lafaz, yaitu kalimat isim yang diakhiri oleh alif lazimah dan selalu sebelumnya pasti berupa fathah. Ada alif, biasanya dia berupa fathah. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah lafaz ason dan juga lafaz rohan. Lafaz ason ya ikhwah, dia ini yang disebut termasuk isim maksur. Lafaz ason adalah termasuk juga isim maksur. Kita melihat definisinya. Lafaz ason di sini, dia itu adalah suatu lafaz yang diakhiri oleh alif lazimah.
Apakah alifnya ini alif zaidah? Tidak. Karena lafaz ason itu adalah dia merupakan suatu perubahan dari huruf waw. Perubahan dari huruf waw. Kemudian terkena i'lal, waw berharokat sebelumnya fathah dirubah menjadi huruf alif. Berarti alifnya ini adalah berasal dari huruf asli. Bukan huruf zaidah. Ini yang disebut sebagai alif lazimah. Disebut sebagai alif lazimah. Kita ulang bahwa definisi isim maksur yang telah kita sampaikan di dua pertemuan sebelumnya, mungkin ada suatu kalimat isim yang diakhiri oleh alif lazimah sebelumnya fathah. Diakhiri oleh alif lazimah sebelumnya fathah. Untuk dari segi penulisan tidak mesti ditulis sebagaimana huruf ya yang tanpa titik. Tidak selalu ditulis dengan huruf ya yang tanpa titik. Bisa dituliskan berupa alif yang berdiri ataupun dituliskan sebagaimana huruf ya tanpa disertai dengan titik. Asalkan alifnya lazimah berada di akhir kata, maka dia adalah isim maksur. Dia adalah isim maksur. Kadang-kadang ada sebagian mungkin teman-teman yang menganggap kata aso ataupun ason ini dia adalah alif mamdudah, alif ta'nits mamdudah. Sebagian di antara mereka. Karena nggak dilihat dari segi definisi dari alif ta'nits mamdudah. Alif ta'nits mamdudah ya ikhwas sekalian, itu adalah suatu alif yang zaidah. Artinya tambahan. Berarti dia itu alif yang berada di luar kerangka lafaz. Contohnya adalah hamra, misalnya hamra'u. Artinya yang merah untuk sifat perempuan. Hamra'u. Sebentar untuk tuliskan ya ikhwah. Hamra'u. Ini alifnya. Ini dia ada alif ta'nis mamdudah memang. Mamdudah dan selalu setelahnya alif ini berupa hamzah. Apakah alifnya ini yang berdiri penulisannya? Apakah dia merupakan suatu kerangka lafaz ataukah bukan? Jawabannya adalah bukan. Karena dia itu berada di luarnya kerangka lafaz. Ha, mim sama ra. Itu adalah asal usulnya dari kata ahmar. Humar merah. Sedangkan yang lafaz aso tadi itu adalah berasal dari kerangka kalimat. Untuk alif ta'nits mamdudah itu adalah zaidah semuanya. Adalah zaidah semuanya. Kita kembali pembahasan ya ikhwah. Kita tadi punya lafaz ason. Dari segi penulisan baik yang nanti untuk isim maksur yang dituliskan dengan alif yang berdiri ataupun yang begini, ason begini. Ataupun yang contoh berikutnya adalah lafaz rohan yang begini. Dua-duanya disebut sebagai isim maksur. Dua-duanya disebut sebagai isim maksur. Ustadz, itu kok ada beda penulisan antara alif sama huruf atau antara alif yang ada pada kata ason dan juga alif yang berada pada kata rohan. Ini kembali ke pembahasan ilmu yang disebut sebagai ilmu imla ya ikhwah. Disebut sebagai ilmu imla. Ini bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri. Yaitu tata cara penulisan huruf Arab, misalnya adalah hamzah. Saat berada di pertengahan kata itu tulisannya bagaimana? Kalau hamzah berharokat, hamzah sukun, penulisannya bagaimana? Baik saat hamzah di awal kata ataupun di pertengahan, di akhir kata, semua ada aturannya termasuk aturan penulisan huruf alif. Untuk 3 lafaz ya ikhwah, secara singkat saja untuk lafaz ason yang sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini, yaitu isim maksur yaitu yang berada pada kalimat isim, penulisannya adalah untuk isim sulasi ataupun lafaz yang terdiri dari tiga huruf. Kalau asalnya dia itu adalah wawu,
maka penulisannya dengan alif yang berdiri. Alif yang berdiri. Kalau asalnya itu adalah huruf ya, maka dituliskan sebagaimana huruf ya. Dua-duanya sama-sama alif maksurah. Cuma penulisannya berbeda. Perbedaan penulisan itu muncul dari mana? Muncul dari asal kata, asal huruf alif itu tersebut dari berupa huruf apa? Kalau berupa wawu asalnya, maka dituliskan dengan huruf alif. Ini yang ada dalam kalimat isim. Perhatikan ya ikhwah. Berarti ini kita mengetahui kata ason asalnya adalah aso. Ada wawu di akhirnya. Asawan. Asalnya adalah asawan. Kemudian terkena pengiklalan, wawu berharokat jatuh setelah fathah. Diganti dengan alif. Itu pengaturan tata caranya ataupun peraturannya. Untuk mengetahui asalnya huruf wawu ataukah huruf ya, ini dari mana? Ini bisa dilihat dari bentuk musannanya ataupun bentuk jamaknya untuk kalimat isim. Untuk ason isim musanna bagaimana? Adalah asawan. Asawani. Musannanya bentuk berarti asawani adalah 2 tongkat. Setelah huruf shad itu adalah wawu. Berarti asal dari ason sehingga dituliskan bentuk alif itu adalah huruf wawu. Asawun. Beda dengan lafadz rohan. Dengan lafadz rohan asalnya adalah rohayan. Asalnya adalah rohayan. Berupa huruf ya. Setelah huruf ha. Untuk mengetahui dari mana? Mengetahui adalah kita kembalikan, kita cari dalam kamus isim musanna di rohan ini apa? Ternyata adalah rohayan. Adalah rohayani. Adalah rohayani. Setelah huruf ya, setelah huruf ha, itu adalah huruf ya. Berarti asal dari kata rohan itu adalah rohayan. Asalnya adalah rohayan. Sehingga penulisannya untuk isim maksur ditulis dengan model huruf ya. Beda dengan ason tadi itu. Karena asalnya alif tersebut adalah wawu. Asalnya alif tersebut adalah wawu. Kemudian kita kembali ke pembahasan ya awal ya ikhwah. Kita kembali ke pembahasan isim maksur. Kita perhatikan tadi ini mislu ason warohan. Contohnya adalah lafadz ason dan juga lafadz rohan. Ini contoh isim maksur. Wa asyara bil murtaqi, dan al-musannif rahimahullah yaitu al-imam Ibnu Malik rahimahullah, beliau mengisyaratkan dengan kata al-murtaqi ila ma fi akhirih yaun maksuru ma qablaha, yaitu pada lafadz yang di akhirnya terdapat suatu ya. Ini sama ya-nya adalah ya yang lazimah. Artinya ya yang berasal dari kerangka suatu lafadz, bukan ya yang zaidah. Maksuru ma qablaha, yang dikasrahkan huruf sebelumnya. Contohnya adalah al-qadi wad-da'i. Itu ya, silakan ditambahkan nanti untuk memudahkan. Itu yang modelnya seperti huruf ya, tidak ada titiknya, itu adalah huruf ya. Karena sebelumnya adalah kasroh. Karena sebelumnya adalah kasroh. Ini termasuk dalam pembahasan isim mangkus. Isim mangkus yang pertama tadi itu yang diakhiri oleh alif lazimah disebut isim maksur. Sedangkan yang diakhiri oleh yang ya lazimah disebut sebagai mangkus. Dan definisi ataupun alasan kenapa disebut maksur mangkus silahkan dirujuk kembali di murojaah lagi file ataupun rekaman sebelum ini. Rekaman sebelum ini jelas dengan jelas di sana dibahas tentang alasan kenapa disebut maksur, kenapa disebut mangkus. Kita perhatikan ya ikhwah. Tadi ini musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan untuk pembahasan isim mangkus itu adalah dengan contoh kata al-murtaqi. Dengan contoh kata al-murtaqi yang ada pada syarah ini. Yaitu apa isim mangkus? Yaitu suatu lafadz yang diakhiri oleh ya yang lazimah.
Artinya ya yang lazimah tsabitah tetap, karena dia memang merupakan suatu huruf ataupun di antara huruf pembentuk kerangka suatu lafaz. Dan sebelumnya biasanya dikasrohkan. Berarti ya-nya adalah ya yang asliyah, bukan ya yang zaidah ataupun tambah-tambahan. Berarti beda dengan ya yang berada pada isim mutsanna ataupun jamak mudzakkar salim. Bagaimana contohnya? Sekarang perhatikan ya ikhwah di monitor. Kalau seandainya kita mempunyai suatu lafaz, al-muslim artinya adalah seorang muslim. Kalau seandainya dua muslim bagaimana? Maka al-muslimaini. Kalau seandainya muslim banyak bagaimana? Al-muslimina. Al-muslimi, al-muslimina. Ini juga ada huruf ya yang berupa yang ada dalam lafaz al-muslimi al-muslimina. Sebelumnya dia juga berupa kasroh. Berupa kasroh sebelumnya. Berarti sampai lafaz tersebut seakan-akan ini juga merupakan suatu isim mangkus. Tapi ternyata tidak. Karena kenapa? Karena ya yang berada pada al-muslimina ini dia adalah zaidah tambahan, bukan ya dari kerangka suatu lafaz. Karena kerangkanya cuma mim, sin sama lam saja, ataupun sin sama lam sama mim saja. Sedangkan ya tidak termasuk dalam kerangka suatu lafaz. Mengetahui keasalannya lagi bagaimana? Apakah dia ini memang asliyah ataukah bukan? Dia ini zaidah. Karena kenapa? Karena dimungkinkan bagi dia huruf ya ini akan dibuang di dalam satu kondisi. Kondisi apa? Di saat al-muslimin dia itu menjadi suatu subjek ataupun fa'il. Sehingga menjadi al-muslimuna. Al-muslimuna. Mana ya ya-nya? Ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Karena kata al-muslimin dia telah berubah posisi menjadi suatu fa'il. Sehingga diganti dengan huruf waw. Berarti ya yang berada pada kata al-muslimin ataupun al-muslimaini, dia adalah ya yang zaidah. Berarti tidak masuk dalam pembahasan isim mangkus. Ini termasuk nanti yang dikecualikan. Kita kembali ke pembahasan ya ikhwah. Thumma asyara. Kemudian Asy-Syarih Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah beliau mengisyaratkan ila anna ma fi akhiri alifun maftuhun ataupun ini maftuhun bisa maftuhu bisa maftuhun ma qablaha yuqaddaru fi jami'u harakatil i'rab. Kemudian musannif rahimahullah beliau juga menyebutkan mengisyaratkan untuk lafaz-lafaz yang akhirnya berupa alif lazimah dan difathahkan sebelumnya, maka bagaimana cara peng'irabannya dari segi perubahannya adalah yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab. Maka semua harokat i'rabnya dikira-kirakan. Harokat i'rabnya dikira-kirakan ataupun harokat perubahan harokatnya dikira-kirakan. Ini i'rabnya dari segi apa aja? Perhatikan ya ikhwah, kita saat ini pembahasannya adalah pembahasan kalimat isim. Berarti hanya ada 3 kemungkinan i'rab. Kalau tidak rafa, nasab, pasti jar. Tidak mungkin berupa jazm. Berarti yang dibahas, yang disampaikan oleh beliau, yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab, berarti 3 i'rab ini apa? Rafa, nasab, ataupun jar. Berarti untuk isim yang diakhiri oleh alif lazimah, yang difathahkan sebelumnya, dari segi peng'irabannya yang berjumlah 3 ini semua dikira-kirakan, yaitu rafa, nasab, sama jar, harokatnya dikira-kirakan. Wa annahu yusammal maqsur. Perhatikan ya ikhwah, baik rafa, nasab ataupun jar, wa annahu yusammal maqsur. Jadi untuk lafaz semacam tadi ini ya ikhwah, yang dari segi peng'irabannya 3 jenis i'rab semua dikira-kirakan, maka ini isimnya disebut sebagai isim maqsur. Kenapa maqsur? Ay mahbus anil harakah. Maqsur artinya mahbus anil harakah.
tercegah dari pengharokatan. Kenapa? Karena huruf terakhirnya berupa huruf alif. Alif nggak mungkin bisa menerima suatu harokat. Alif tidak mungkin bisa menerima suatu harokat. Karena tercegah ini maka disebut sebagai maksur, mahbus, tercegah. Ataupun terkungkung sehingga tidak bisa berharokat, tidak bisa bergerak. Contohnya fal maksur di sini, afwan ya ikhwah, ini fal maksur huwa al-ismul mu'rabul ladzi fi akhirih alifun lazimatun. Jadi isim maksur definisi yang disampaikan beliau itu adalah suatu isim mu'rab alladzi fi akhirih alifun lazimatun. Suatu isim mu'rab artinya bukan isim yang mabni, berarti dimungkinkan huruf terakhirnya dimungkinkan berubah-ubah walaupun nanti dikira-kirakan. Yaitu isim mu'rab alladzi akhiruhu alifun lazimah ataupun alladzi fi akhirih alifun lazimah. Yaitu suatu isim mu'rab yang terakhirnya, huruf terakhirnya berupa alif lazimah. Tadi yang alif lazimah sudah kita definisikan. Fahturiza bil ismi minal fi'li. Di sini saat beliau menyebutkan dalam definisinya, definisi maksur, ini kan al-ismul mu'rab, isim mu'rab. Saat disebutkan isim berarti nanti untuk fi'il tidak masuk dalam bahasan isim maksur. Ini dimaksud beliau di sini. Berarti fi'il nggak termasuk, nggak ada yang disebut isim maksur, karena isim maksur adalah khusus untuk kalimat isim. Contohnya adalah lafadz yardo. Walaupun lafadz yardo di sini diakhiri oleh alif dan sebelumnya dia fathah, walaupun dia adalah alif lazimah, tetapi dia berada pada kalimat fi'il bukan isim sehingga tidak disebut sebagai isim maksur. Wabil mu'rab, dan beliau mengecualikan di sini ya ikhwah. Tadi ini disebutkan kata isim, sudah dibahas pengecualiannya. Kemudian disebutkan kata al-mu'rab. Apakah ada yang dikecualikan? Na'am. Perhatikan, wabil mu'rabi minal mabni. Ini yang dikecualikan dari lafadz yang mu'rab itu adalah lafadz yang mabni. Contohnya apa? Lafadz idza. Lafadz idza walaupun diakhiri oleh alif lazimah, alif asliyah, dan sebelumnya dia adalah fathah, tapi lafadz idza dia tidak termasuk isim maksur. Karena kenapa? Karena dia bukan termasuk isim mu'rab. Karena lafadz idza adalah isim syarat, termasuk isim yang mabni. Wabil alif melangkusi, perhatikan ya ikhwah. Dan dengan menyebutkan definisi alif di sini, yang dikecualikan apa? Yang dikecualikan adalah isim mangkus. Karena untuk isim mangkus diakhiri oleh huruf ya. Sedangkan yang isim maksur diakhiri oleh huruf alif. Sehingga beliau mengatakan al-ismul mu'rabul ladzi fi akhiri alifun lazimatun. Sedangkan yang kata al-qadi di sini diakhiri oleh huruf ya, berarti tidak masuk dalam bahasan isim maksur. Kama sayati, sebagaimana nanti yang akan diterangkan. Wabil lazimah, dan dikecualikan dari lafaz al-lazimah di sini adalah termasuk isim musanna. Tadi yang dibahas dalam ilmu dalam pembahasan isim mu'rab ya ikhwah. Isim mu'rab yang isim maksur adalah suatu isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Lazimah. Kenapa disebut lazimah di sini? Biar nanti untuk alif yang tidak lazimah, yang sabitah, yang tetap dikecualikan dari isim maksur, yaitu apa? Alif yang berada pada isim musanna dalam keadaan rafa. Contohnya apa? Yaitu lafadz az-zaidani. Az-zaidani di sini diakhiri oleh ada huruf alif yang datang setelah huruf dal. Dia apakah lazimah? Tidak lazimah. Karena kenapa? Karena ada suatu kondisi alif tersebut tidak tetap la tulzimuhu. Bagaimana ketidaktetapannya? Adalah alif tersebut dirubah menjadi huruf ya di saat dalam keadaan jar ataupun nasab, sehingga menjadi lafadz az-zaidaini. Dari az-zaidani, dua zaid, menjadi az-zaidaini, ra'aitu zaidaini. Aku melihat dua zaid. Yang alif di sini yang ada pada kata az-zaidani dirubah menjadi huruf ya, huruf ya. Karena ya di situ menjadi tanda i'rab nasab. Karena kata az-zaidaini dia itu menjadi maf'ulun bihi dari kata ra'aitu. Enggak boleh kita katakan ra'aitu az-zaidani.
Karena alifnya adalah alif yang ghairu lazimah. Alifnya adalah alif zaidah. Alif diperuntukkan dalam keadaan rafa saja. Sedangkan nasab sama jar diganti dengan huruf ya. Mungkin itu aja ya ikhwah sekalian yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini untuk satu paragraf. Insyaallah pada paragraf berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga dimudahkan ya ikhwah sekalian. Diulang-ulang terus rekamannya insyaallah untuk bisa nyambung pembahasannya. Ataupun kalau seandainya ada yang belum nyambung silakan untuk ditanyakan nanti. Semoga bermanfaat ya ikhwah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan yang belum absen untuk menuliskan absensinya di kolom komentar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.